kita jenazah dengan Puan Maharani dan dilanjutkan dengan nomor antrian 162 atas nama N. Syahri. nanti. Halo. Yuk, yuk. Nomor antrian 163 atas nama Nawa Wijayati. Ya. Kami kan Indosiar gambar gue. Dan pemirsa, Anda kembali di live event Indonesia Memilih, dan gambar yang Anda saksikan saat ini adalah Ketua Umum PDIP yaitu Megawati Soekarno Putri. Ini bersama dengan keluarga termasuk Puan Maharani. Ini juga sedang menunggu antrian untuk bisa mencoblos, tepatnya di TPS 053 Kebagusan, Jakarta, Pasar Minggu, Jakarta. Dan kita melihat bahwa kompak mengenakan baju berwarna putih atau berwarna senada begitu ya, bersama dengan keluarganya. Megawati Soekarno Putri bersiap untuk melakukan pencoblosan dan sudah tiba di TPS kurang lebih sekitar pukul 10:58 waktu Indonesia Barat. Baik. Dan kita mungkin bisa juga melanjutkan perbincangan ya bersama dua orang narasumber kita yang ada di sini. Ya, kita langsung ke Mas Dimas lagi. Mas Dimas, tadi sebelum jeda saya sempat gantung pertanyaan karena Mas Dimas menyinggung soal ada desakan kemudian berujung pada impeachment gitu. Nah, kalau presiden di-impeach, apa sebenarnya, sesignifikan apa pengaruhnya? Terhadap proses demokrasi yang saat ini berjalan, pemilu, dan juga terhadap psikologis masyarakat pastinya. Pertama yang harus jadi pelajaran bahwa seorang pemimpin nasional itu, apalagi sekelas presiden, itu harus berpijak pada landasan konstitusi dan etika berbangsa dan bernegara. Ya. Dia harus bisa memisahkan yang mana dia domain negara, domain publik, dengan domain keluarga atau domain pribadi. Gitu. Dan ini kan seorang presiden itu adalah national display. Dia adalah seorang national display itu pemimpin yang tertinggi, yang kemudian menjadi teladan di depan. Dia harus bisa berada di atas seluruh golongan. Ya kan? Dan itu adalah janji jabatan, sumpah jabatan. Dan menurut saya penting sekali ya, dan ini menjadi pelajaran bagi Indonesia hari ini, khususnya bagi new politics, bagi generasi-generasi baru, bahwa ketika Anda menjadi seorang pemimpin negara bangsa, Anda harus betul-betul bisa berpijak pada moralitas dan etika bernegara tadi. Dan jangan bermain-main di situ. Akan ada punishment yang cukup kuat dari publik. Dan saya pikir itu yang harus jadi ajaran penting ya. Karena dimanapun yang namanya nilai-nilai normatif itu harus dijaga dalam bernegara. Oke, bahwa memang ada pragmatisme di sana. Ada orientasi sosial ekonomi di sana. Dan mungkin mereka cukup besar jumlah jumlah masyarakatnya, segmentasi masyarakatnya, tapi tetap yang namanya moralitas berbangsa, fundamental berbangsa itu harus dijaga. Saya pikir Prabowo even akan setuju dengan itu, sebenarnya ya. Oke. Jika dilihat bagaimana dia harus menjaga etika tadi, tapi kita tahu bahwa ini kan persoalan besar di sini. Ada etika yang kemudian menjadi problem ketika pemilu masuk. Ini sekarang publik sudah mengetahui bahwa ada problem besar di sana. Ya, baik. Kita akan dengarkan kembali atau melihat lagi situasi terkini langsung di mana Megawati Soekarno Putri kali ini sudah masuk ke bilik suara. Nomor antrian 167 atas nama Dia Safira Oktalia Kasih. Iya, mau diteleponin. Aman kau? Oke, siap.
Nomor antrian 168 atas nama Diah Pikatan Orisa Putri. Iya, iya. Ya pemirsa, kita baru saja menyaksikan suasana di TPS tempat Megawati Soekarno Putri melakukan hak pilihnya untuk mencoblos di Tepatnya kebagusannya. di TPS Kebagusan ya. Jadi Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri ditemani oleh sejumlah anak dan juga keluarganya sedang berada di bilik suara saat ini dan menggunakan hak suaranya. Ya, tadi sebelum melakukan pemungutan suara ya, juga memang ada sedikit nasihat ya, atau mungkin Wejangan begitu ya. dari Ketua KPU sebenarnya Jason yang mengatakan bahwa sebelum kita masuk ke bilik suara kita harus memeriksa kertas surat suara kita ya. Karena ketika kita sudah masuk ke bilik suara tapi ternyata ada masalah di surat suara itu, maka tidak bisa mendapatkan penggantian surat suara. Dan tidak hanya memeriksa tapi juga ada himbauan terkait dengan boleh atau tidaknya membawa kamera begitu ya. Ternyata sudah diatur begitu bahwa ketika di bilik suara atau sudah di TPS kita tidak boleh memotret begitu apa yang menjadi pilihan kita begitu ya. Itu juga menjadi salah satu catatan agar pemilu ini berjalan dengan lancar begitu. Dan saat ini yang kita saksikan bersama baru saja Megawati Soekarno Putri ini hendak memasukkan surat suara yang sudah dicoblos. Tentunya ada 4 lembar surat suara, ini mulai dari Presiden, Wakil Presiden, kemudian ada DPR RI, DPD dan juga DPRD. 171 atas nama Nancy Nendriati SFM SH. Baik, ini sudah pukul 11 waktu Indonesia Barat, artinya kurang lebih 2 jam lagi TPS Tutup ya? akan ditutup ya. Betul, dan nanti rencananya ini Maria seperti dikatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto bahwa pemantauan quick count akan dilakukan setelah Ganjar dan Mahfud mencoblos di TPS masing-masing. Nanti keduanya ini Capres-Cawapres 03 akan langsung bertemu dengan Megawati Soekarno Putri di Jakarta untuk sama-sama memantau jalannya quick count. Baik, dan kita juga masih menanti, ini sejumlah tokoh sudah semakin banyak yang mencoblos ya. Tapi ada satu sosok penting yang belum mencoblos, Jason. Betul, itu adalah Cawapres nomor 02 ya, Gibran Rakabuming Raka, yang sampai kami pantau tadi belum datang di TPS atau belum melaksanakan hak pilihnya untuk mencoblos. Sementara untuk capresnya sendiri Prabowo Subianto itu sudah melakukan pencoblosan ya, tepatnya ini pada pukul 9 waktu Indonesia Barat tadi di Hambalang. Ya, saat ini adalah putri dari Megawati Soekarno Putri yang juga merupakan Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, yang bersiap untuk menggunakan hak suaranya. Betul. Woi, ngaji hijau. Duduk, handphone. Bang, woi, kalau lu. TV1. Kick mic lu. Bung Mike. Ya. Nomor antrian 175 atas nama Sri Maulida Plata. Alhamdulillah. Bung Mike. Hari ini bersama keluarga besar saya. Narasi terus narasi. Memang sudah seharusnya dilakukan melalui konstitusi kita, yaitu pemilihan umum. Nah, saya hanya ingin menyampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa Nomor antrian 176 hal ini adalah atas nama hak Abu Bakar mereka. Mahmudi. Ini adalah hak rakyat untuk memilih seseorang. Dengan demikian maka jangan takut, jangan juga ragu. Pilihlah dengan hati nurani, karena pemilu ini sebenarnya hanya sarana sementara untuk mencari seorang pemimpin bagi
negara kita supaya dapat memimpin seluruh rakyat Indonesia yang kita cintai, dan pemimpin itu seharusnya mengayomi seluruh rakyat Indonesia dimanapun juga mereka berada. Tolong diingat. Jadi saya sangat berharap bahwa pemilu pun yang sekarang tidak ada lagi kecurangan. Jadi kalian wartawan-wartawan, saya juga minta untuk ikut mengawasi siapapun yang melakukan intimidasi, kecurangan, dan lain sebagainya harus dilaporkan. Karena itu adalah hak daripada hukum di Republik ini. Ingat, di konstitusi kita disebut setiap warga negara dimanapun mereka berada itu mempunyai hak yang sama di mata hukum. Saya mendapatkan banyak berita bahwa banyak mereka yang seharusnya mampu untuk ikut mencoblos itu sepertinya tidak diberi kesempatan. Demikianlah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Ibu pantau ikan di mana, Bu? Ada pertanyaan. Yuk. Ayo, Mas. Ayo. Mundur. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.